Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dong Daki. Tidak terasa teman-teman, Dong Daki sudah berusia 10 bulan menemani teman-temanku berbagi ilmu, berbagi tips kaitan dengan cara budidaya ikan lele. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-temanku semua, subscriberku semuanya yang telah memberikan partisipasinya kepada channel saya sehingga channel saya bisa besar seperti ini berkat dukungan teman-temanku semuanya. Semoga video-video yang saya upload selama ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua dan menambah ilmu atau wawasan kita semua kaitan dengan cara budidaya ikan lele. Di hari yang bagus ini, di hari yang fitri ini, saya pribadi mengucapkan minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir batin kepada teman-temanku semuanya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang baik saya sengaja maupun tidak, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, jadi Dong Daki kali ini ingin membahas atau membagi ilmu lagi, yaitu budidaya lele itu mudah. Apakah seperti itu? Sepertinya Anda terlalu menyepelekan budidaya ikan lele. Jadi yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Budidaya ikan lele itu mudah atau sulit? Saya kira banyak di antara kita mendadak punya asumsi bahwa budidaya ikan lele itu mudah setelah melihat beberapa orang banting setir jadi pembudidaya ikan lele untuk nyari tambahan pendapatan di saat pandemi seperti hari ini. Isu soal mudahnya budidaya lele sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan sudah jadi guyonan legend yang dilontarkan kepada orang-orang yang bingung mencari pekerjaan. Dikiranya budidaya lele itu sepele. Saya sih numpang ketawa aja, soalnya saya tahu kalau usaha ini nggak bisa sembarangan karena ada ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, jangan harap bisa meraup untung. Yang ada kamu bisa-bisa ketemu buntung. Jadi, apakah benar budidaya lele itu mudah? Ada mahasiswa perikanan yang hampir meraih gelar sarjana sepenuhnya tidak sepakat dengan asumsi tersebut. Sebab ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan sebelum budidaya lele. Sehingga dalam menjalankannya tidaklah semudah memelihara kutu di kepala Anda. Perlu ilmu dan kesabaran tentunya teman-teman. Bukan bermaksud untuk mematahkan semangat calon atau pembudidaya lele pemula. Saya hanya berbagi beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam budidaya ikan lele, sehingga nantinya juga dapat menjadi bahan evaluasi demi kelancaran usaha Anda. Yang pertama yaitu benih lele itu rentan mati teman-teman. Meskipun ikan lele terkenal dengan ketahanannya, karena ikan ini mampu hidup hingga beberapa jam tanpa air. Namun kondisi benih ikan lele malah berbanding terbalik dengan ikan lele dewasa. Benih ikan lele justru lebih rentan dan sering kali menjadi hambatan dalam memulai usaha budidaya lele. Pengalaman dari tempat kita sering mendapati benih lele mati hanya karena hal-hal sepele, seperti benih yang kekenyangan lalu mati, dan benih yang mati karena stres akibat terlalu seringnya orang berlalu lalang di sekitar kolam. Hal itu menandakan bahwa ikan lele tidak sekuat lele dewasa. Penyebabnya sudah pasti sistem kekebalan tubuhnya yang belum terbentuk sempurna. Sama halnya dengan bayi pada manusia. Solusi yang bisa diterapkan untuk meminimalisir kematian benih di usia dini yaitu pertama, melakukan aklimatisasi atau adaptasi ke benih lele sebelum dimasukkan ke wadah budidaya yang baru. Biarkan plastik mengambang terlebih dahulu di atas wadah baru selama 10-15 menit. Kedua, lakukan penebaran benih di pagi atau sore hari untuk menghindari suhu terlalu panas
yang dapat mengakibatkan benih stres saat ditebar. Kalau di tempat budidaya kami itu kita tidak melakukan aklimatisasi dikarenakan apa? Karena jam terbang atau pengalaman di tempat budidaya kita sudah banyak, dan khususnya air di dalam kolam juga sudah kita siapkan sebaik mungkin. Jadi ketika benih ikan lele itu kita tebar, insya Allah benih ikan lele tersebut akan sehat dan selamat teman-teman. Yang ketiga teman-teman, pasang paranet di atas kolam lele Anda jika penempatannya di ruang outdoor. Sebab suhu terlalu tinggi mampu membuat benih lele stres bahkan mati. Keempat, kontrol pemberian pakan pada benih. Sebab benih ikan lele terkenal rakus. Ia akan terus makan walau sebetulnya telah kenyang. Alhasil perut mereka akan kembung dan rentan mati. Yang kelima, pilih ukuran benih lele yang seragam dan dipastikan kalau bisa belilah benih lele yang ukuran yang sudah besar, ukur 5, 6, 7 cm. Karena apa? Sistem kekebalan tubuhnya itu akan lebih kuat teman-teman dibandingkan lele dengan ukuran yang kecil. Selanjutnya teman-teman, yang kedua itu lele adalah hewan kanibal. Inilah alasan mengapa dalam pemilihan benih ikan lele selain harus sehat, juga harus seragam. Ikan lele memiliki sifat alami sebagai hewan kanibal. Ia akan memakan saudaranya sendiri yang berukuran lebih kecil, tak peduli masih benih maupun sudah dewasa. Lantaran ikan lele memiliki sifat alami yang kanibal, hal ini juga menjadi kesulitan tersendiri dalam budidaya lele. Pembudidaya harus bersabar untuk melakukan breeding pada ikan secara berkala, itulah solusinya. Harus mengelompokkan ikan sesuai ukurannya untuk menghindari ikan mati dimakan saudaranya sendiri. Namun, alasan ikan lele kanibal bukan serta-merta merupakan bawaan lahir atau memang kodratnya. Ikan lele bisa kanibal karena disebabkan oleh beberapa hal, antaranya yaitu karena kelaparan. Jadi jangan biarkan lele budidaya Anda kelaparan. Kalau kecolongan, sudah pasti si lele akan kanibal. Repot kan budidaya lele? Kekenyangan mati, kurang makan kanibal, masih suka bilang budidaya lele itu mudah. Jadi kalau di tempat budidaya kita teman-teman, itu ikan lele di tempat budidaya kita itu tidak kita breeding dikarenakan ukuran yang kita datangkan atau ukuran benihnya itu ukuran besar. Jadi cukup kalau nanti kita ayak ketika proses pemanenan. Yang ketiga, harga jual tidak seperti ikan lainnya. Tidak seperti jenis ikan budidaya yang lainnya, ikan lele justru memiliki harga jual yang unik. Apabila pada ikan nila atau gurame yang semakin besar ukurannya maka akan semakin mahal harga jualnya. Hak tersebut tidak berlaku pada ikan lele. Ikan lele mencapai harga tertingginya pada ukuran konsumsi, yaitu kalau di tempat kita ukuran yang kita butuhkan ikan konsumsi yaitu 8 sampai 12 ekor per kilogramnya. Apabila melebihi ukuran konsumsi, maka harga jual lele akan semakin turun. Hal itu disebabkan karena semakin tua ikan lele, daging yang dihasilkan pun akan semakin kurang nikmat jika dikonsumsi. Itulah sebabnya sebelum membudidayakan lele, alangkah baiknya pembudidaya sudah mengetahui mau dijual kemana ikannya setelah panen, agar ikan cepat terjual dan tidak terlalu lama berada di kolam. Bisa-bisa ukuran kita tiba-tiba jumbo atau besar, jadi masuknya ke ikan lele pemancingan, dan itu harganya sangat murah dibandingkan dengan ikan lele konsumsi. Yang keempat, butuh modal teman-teman. Sama halnya dengan usaha pada umumnya,
Budidaya lele juga perlu modal. Kali ini saya tidak akan membahas rincian modal dan keuntungan dalam usaha ini. Namun dari fakta yang menyatakan bahwa budidaya lele pasti butuh modal, sudah cukup mampu untuk mematahkan asumsi bahwa usaha ini adalah hal yang mudah. Budidaya lele tidak serta-merta bisa dilakukan di kala pandemi seperti saat ini, karena tidak setiap orang memiliki modal. Tapi kalau skala kecil sih sangat saya sarankan dilakukan untuk kegiatan sampingan di rumah Anda. Selain mampu menjaga ketahanan pangan keluarga Anda, budidaya lele juga mampu membawa keuntungan secara finansial. Jadi setelah ini jangan lagi menyepelekan budidaya lele. Itu adalah pekerjaan mulia. Tidak ada lele yang dibudidaya, maka tidak akan ada warung penyataan lele di sekitar rumah atau kosan Anda. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Sekian teman-teman, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam sukses untuk kita semua. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah,